Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sehat ya. Semangat. Semangat. Jadi hari ini kita mulai, berarti yang tadi move on lah ya. Oke. Hari ini kita memulai pelajaran kita, tapi sebelumnya kita doa dulu ya nak ya. Oke, silakan nak. Pimpin doaku. Kita berdoa dengan doa mulai. Oke. Ya. Sebelum kita mulai, ya. Hari ini Ibu absen dulu nak ya. Aditya Ahmad Jindan. Aldo sakit. Alika, Anin, Anissa Regina, Anissa Suraya, Argia, Ashira, Azira, Bilkis, Danis, Deko, Debita, Dinda, Diva Mumtaz, Gabriel, M. Haikal, M. Imam, M. Naufal, Fal, tegak Fal. Nah, semangat Fal. Muhammad Aryan. Mana Aryan? Sakit. Muhammad Fakih. Fakih sakit juga. Vicky sakit juga. Vicky sakit. Musdalifah, Rafifa, Rizky Putra, Rizky Anugrah, Siti Gazia, Siti Hernadewi, Tirta Aji, Sirila sakit juga. Sirila, wow. M. Rizky Febrian, Hairun Nisa Al-Zahsi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 orang tidak masuk ya. Ya, nah hari ini kita masih membahas bab bentuk aljabar. Kemarin kan sudah kita pelajari aljabar dalam operasi tambah dan kurang. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jadi apa guna kita belajar hari ini? Tentunya yang pertama memahami bagaimana operasi dari si perkalian aljabar, dan yang kedua memahami operasi pembagian bentuk aljabar. Oke ya, kita mulai. Nah, sebelum Ibu ke sini ke materi kita hari ini, perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, kita refresh dulu yang kemarin. Sini nak ya, ke depan. Nah, di depan. Nah, sebelum kita lanjut, ini adalah peta konsep yang kemarin, yang sudah kita tampilkan kemarin. Kita kemarin di sini bentuk aljabar dan unsur-unsurnya sudah dipelajari. Operasi bentuk aljabar ada yang suku sejenis dan tidak sejenis, operasi suku, dan hari ini kita bahas lagi kelanjutannya, operasi bentuk aljabar di perkalian dan pembagian. Oke ya, ke sini. Jadi apa itu aljabar kemarin? Aljabar adalah suatu perhitungan di mana
konstanta, ada konstanta, koefisien, variabel sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Lanjut. Mengenal bentuk aljabar. Kalau tadi sudah diomongkan lagi, ada si variabel yang kemarin. Variabel, apa variabel kemarin? Nah, variabel, karena kita belajar aljabar ini adalah bentuknya tetap tambah kurang kali bagi, tapi hanya saja bedanya ketika bentuk aljabar kita ada si variabel, konstanta, dan si koefisien. Kalau yang kemarin kita tambah hanya penambahan biasa, kali ini ada si variabel. Jadi variabel itu adalah pengganti dari angka yang tidak diketahui. Pakai apa bilangan dan notasi itu sendiri? Pakai si huruf kecil. Ke sini variabel. Yang kedua, konstanta. Apa konstanta kemarin? Bilangan yang tidak ada si variabelnya. Bilangan itu apa? Angka. Apa beda konstanta dan koefisien? Kalau koefisien ada si variabel yang mengikuti. Artinya kalau si koefisien angka yang berada di depan si variabel, angka yang ada di depan si huruf. Ya. Next. Nah, ini konteks kemarin. Kita hari ini akan ke perkalian dan pembagian. Kita ke sini dulu. Kalau ini, perhatikan ke depan. Ada gelas. Ya, ada berapa gelas ini? Ada 2 gelas. Di sini ada 3 buah Kita konteks, bukan konteks ke sini, Ibu ya. Kita hanya konteks ke benda. Di sini ada Nah, 3 ini apakah sama? Beda, ya. Jelas kalau piring dengan cangkir beda. Sekarang ini sama-sama pemanfaatan untuk minum. Apakah sama? Antara 2 ini sama ini? Sama? Di mana bedanya? Dari bentuk. Artinya kalau kita sudah belajar variabel, ketika suatu bentuk aljabar ada suatu gelas, sudah ada gelas. Di sini cangkir ya. Kalau kata kalian beda, artinya ini kita instruksikan ini ke si variabel. Jika ini suatu variabel gelas, maka variabel gelas tidak akan sama dengan si variabel cangkir. Balik lagi ke mana? Balik ke sini. Nah, operasi bentuk aljabar hanya akan dilakukan, hanya bisa diselesaikan jika memiliki suku yang sama, suku yang sejenis. Di mana ada beberapa suku. Yuk kita refresh lagi. Ada yang namanya ketika dikatakan suku 1. Bagaimana suku 1? Adakah bentuk operasi tambah kurang di dalamnya? Tidak ada, hanya sebuah bentuk satu angka dan sebuah variabel. Suku 2 dihubungkan oleh 1 operasi tambah kurang. Suku 3. Nah, artinya bentuk aljabar membutuhkan sesuku-suku untuk dikerjakan. Gitu ya. Nah, ini yang materi kita hari ini, operasi bentuk aljabar. Oke. Kita mulai dari si perkalian. Materi hari ini, Nak, perkalian sama saja dengan yang kemarin. Hanya bisa dilakukan kalau dia memiliki suku yang sama. Tapi bedanya apa? Ketika kita membahas perkalian, langkah-langkah yang digunakan yang pertama. Lakukan perkalian seperti biasa. Lakukan perkalian seperti biasa. Yang kedua, jika ada huruf dan angka dalam operasi perkalian, maka tinggal dituliskan saja.
Jadi tinggal dituliskan saja. Dan yang terakhir, langkahnya hanya ada 3. Jika ada tanda kurung. Nah, jika ada tanda kurung, maka operasi dilakukan dengan sifat distributif perkalian. Nah, kita ke sini. Nah, ke depan ada suatu bentuk aljabar. Sederhanakan 2A ditambah B dikurang 3C ditambah 2A dikurang 2B tambah C. Dia menggunakan tanda kurung. Kalau pelajaran sebelumnya ketika ada suatu tanda kurung itu berarti wajib dikerjakan lebih dahulu. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, kalian harus kerjakan dulu, buka dulu si tanda kurungnya. Apa ini maksud dengan distributif? Sifat distributif itu dalam kurung ini semuanya komponen dalam kurung wajib dikalikan dengan angka di depannya. Jadi yang namanya sifat distributif adalah anggota di dalam kurung ini wajib dikalikan dengan seluruh angka di depan atau di belakangnya. Ya. Jadi ke sini 2A tambah B, soal kita kemarin 2A tambah B dikurang 3C. Nah, ini soalnya harus dibongkar dulu. Tanda kurungnya harus dibuka. Dibuka dengan apa? Harus dilakukan operasi dengan sifat distributif. Bagaimana sifat distributif? Ini tetap ditulis lagi 2A tambah B dikurang 3C. Seluruh anggota ini harus dikalikan dengan angka di depannya. 2 dikali dengan A, 2 dikali dengan 2B, 2 dikali dengan 2C. Sebelum ke situ Ibu ulang lagi ke sini. Jadi yang namanya perkalian ada 3 langkah yang wajib dihafal. Yang wajib diingat dan wajib dimengerti. Yang pertama, lakukan perkalian seperti biasa. Yang kedua, jika perkalian itu ada angka dan huruf, tinggal dituliskan saja. Dan yang ketiga, ketika ada tanda kurung, maka operasi dilakukan dengan sifat distributif. Kita kemari, contoh. Nomor 1. Biar beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin 2 dikali 5, berapa hasil? 10. Yang kedua, kita ke sini ya. Apa poin yang pertama dan kedua, ketiga? 2 dikali dengan A. Ada angka, ada huruf. Poin yang pertama, yang kedua, jika ada angka dan huruf dalam operasi, maka tinggal dituliskan Jadi apa 2 dikali A? 2A. 3. 2A dikali 5. Lakukan operasi seperti biasa yang sama yang bisa dilakukan. 2 dikali 5, 10. Tinggal 10 dengan si huruf. Apa yang dilakukan? Dituliskan Jadi berapa 2A kali 5? 10A. Mulai nyambung? 4. Nah, ketika 2A dikali 5B, ada huruf apa variabel yang dipakai? A dan B. Sama? Tidak. Kalau perkalian walaupun tidak sama, ketika ketemu angka dan huruf tinggal dituliskan saja. Berapa yang sama hasilnya ini? 10 AB. Tinggal dituliskan saja. Ini beda dari penjumlahan dan pengurangan kemarin. Ketika penjumlahan dan pengurangan hanya dilakukan yang sejenis. Bisa mengikuti sampai sini? Bisa? 5. 2. Ketika ada tanda kurung dalam operasi bentuk aljabar,
A ditambah 3. Maka melakukan sifat distributif. Apa distributif? Setiap anggota di dalam kurung wajib dikalikan dengan angka yang ada di depan atau nanti di belakang. Kebenaran soalnya di depan. Jadi kali ke siko-siko ini dikali ke galau dengan si 2. 2 dikali A. 2A. Positif, berarti angka 3 dia nilainya positif. 2 dikali 3. Positif 6. 6. X ditambah 5 dikali 6. Ada kurung, artinya X tambah 5, 1 per 1 wajib dikalikan dengan 6. Ayo, berapa hasil? 6 kali X, 6X. 6 dikali 5. Positif 30. Ada yang nak ditanyakan sampai sini? Bisa mengikuti? Ada yang bingung sampai sini? Belum? Ibu lanjut. Nomor 7. Ya. Ketika perkalian dia mempunyai 2 variabel yang sama. 2A dikali 5A. Berapa hasil? 10. Nah, jadi ini akan jadi yang baru lagi. Ketika bentuk perkalian dengan variabel yang sama, A dikali A, ya. Kalau variabel dalam bentuk perkalian, ketika dia dikali, maka variabel ini pangkatnya harus dijumlah. Ini artinya ada A pangkat di sini A pangkat 1. Jadi berapa hasil A kali A? A1 ditambah 1 sama dengan A pangkat 2. Artinya balik ke sini. A pangkat berapa 2A kali 5A? 10 pangkat? Dari mana A pangkat 2? 1 ditambah 1. 8. Oke. 2A dikali 5A pangkat 3. Berapa hasil? 10 A pangkat 4. 9. 2AB. Lain ya, variabelnya mulai banyak. 2AB dikali 5A kuadrat B sama dengan, lakukan operasi seperti biasa. Berapa 2 kali 5? 10. Variabel pun ketika dikalikan berarti pangkatnya A-nya jadi pangkat berapa? A pangkat 1. Di sini A pangkat. Jadi A pangkat 3. B pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 10. A pangkat 3, B pangkat 2. 10. 2A kuadrat B kuadrat dikali 3AB kuadrat dikali AB sama dengan, lakukan operasi seperti biasa. Ada angka, lakukan angka dikali angka. 2 dikali 3 6. A nya bagaimana? A pangkat 2 ditambah 1. Berapa 2 pangkat 1? 3. 3 tambah, jadi A pangkat 4. B pangkat 2 tambah 2 tambah 1 5. Selesai. Sampai 10 contoh soal. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak?
terakhir 11. 2 dikali dalam kurung 5A, sorry Ibu ralat ya, 2A dikali dalam kurung 5A ditambah 3A kuadrat B, berapa hasil? Berarti yang dalam kurung pakai sifat distributif, dikali ke semua satu persatu dengan yang di depan. 2A kali 5A 10 A oh A pangkat 2 2A dikali 3A kuadrat B 2 kali 3 6 ditambah, karena positif ditambah A nya bagaimana nak? A nya pangkat 1 ditambah, jadi A pangkat 3 B, ada pangkat B nya? Ada kawan B nya? Kalau tidak ada kawan berarti dituliskan saja. Jadi jawabannya nah 10A kuadrat ditambah 6A pangkat 3B. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Bisa dipahami? Ada yang nak ditanya dah? Pacak dah? Insya Allah. Oke, silakan ini dicatat dulu 5 menit. Oke, nanti nak ya. Apa? Ya, di sama? Nanti ya, bilang ya. Oke. Sudah? Selesai? Belum.
5 menit ya. 5 menit saja. Sudah? Belum? Oke, 1 menit lagi. Sudah? Ayo cepat. Oke. Nah ya, jadi ini bagi yang kita sudah di distributif penjumlahan. Jadi ada 2 macam nak, bisa penjumlahan dan bisa pengurang. Di mana itu di dalam kurung ini nak? Artinya operasi yang dipakai ini penjumlahan dan yang ini pengurangan. Dilakukan itu berarti sama seluruh anggota di dalam ini wajib dikalikan dengan si A secara bergantian. Jadi ketika A dikali B, A dikali B ditambah A dikali C. Tidak. Kalau pengurangan A dikurang B dikali C, yaitu berarti A dikalikan dengan si C. Karena di sini kurang ini kan punya si B, makanya artinya si negatif B dikurang si C. Oke, sudah selesai? Silakan hapus papan tulis. Tolong dong yang piketnya hapus papan tulis.
Ayo Kal. Dikit lagi Kal. Silakan lo Kal. Sudah, biarlah itu. Oke, makasih ya. Oke, kasih nak. Biar dulu. Terima kasih. Sudah? Selesai? Bisa fokus lagi? Nah, kita mereview konsentrasi lagi. Ya, jadi kita kali ini bermain dua sama, tapi yang pertama ibu kita bermain si angka bilangan ya, mungkin pernah dilakukan ketika di sekolah SD yang dulu. Jadi ketika setiap penyebutan kelipatan 4 sebutnya dor. Oke, sebutnya dor. Jadi kita ngitung, berhitung, hari ini kita review berhitung, tapi ketika menyebutkan 4 dan kelipatannya sebut dor. Oke? Belakang paham? Dengar? Ibu mulai dari Cibo ya, Cibo dulu. Kita mulai dari Rizky Febian. Hitung Feb. 1, 2, mana nih? Mana? 1 ulang. 1. Benar 4? Salah. Kalau ke setiap bagian kita kenanya 4 dan kelipatan 4 berarti sebut dor. Ulang. Hitung. Salah. Terus. Beneran, sudah 13 langsung dor. Ulang lagi ya. Halo, belakang. Kan tadi sudah nyatetnya, kita relax dulu. Kita relax tapi harus memacu konsentrasi dan fokus. Setiap 4 dan kelipatannya berhitungnya dikatakan dor. Oke? 1, 2, 3 dor. 5, 6, 7 dor. Yang lantang ya, mulai dari Anissa Suraya. 4, lanjut. Ulang, enggak konsentrasi. Dari ujung. Zizi. Terus, Siti. Fal. Apa berapa tadi? Ya, enggak konsentrasi. Ulang ya. Ulang, berarti belum nyambung. Berhitung 1 ketika 4 kelipatan sebut dor. Mulai dari Rizky. 2. Ya, mulai lagi dari Rizky. Ulang. 2 dor. 16. Salah. Oke, kita ulang sekali lagi. Siapa salah kita coret TV dikit. Oke, mulai dari belakang. Anissa. 1. Bilkis. Ulang 1. Zi. Nyambung depan. 11. 6. Fal. 3. Wah, menghayal. 16 boleh enggak?
Harusnya dar, hai, dahai, cacat. Sekali lagi yang terakhir. Mulai dari Rizky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsentrasi dah, konsentrasi dah. Tidak, mari kita mulai lagi. Apa harusnya? Apa dit harusnya dit? Dar, hai dah. Ulang kayak yang lain ya. Sekali lagi, satu kali lagi. Konsentrasi. Kalau satu kita tetap berhitung, tapi satu berhitung, bernafas, tepuk tangan. Halo, berhitung, bernafas, tepuk tangan. Kalau berhitung, cara mana berhitung? 1, 2, 3. Kalau bernafas, cara mana bernafas? Tepuk tangan. Oke, mulai ya. Jadi permainan kita kali ini berhitung, bernafas, tepuk tangan. Berhitung, bernafas, tepuk tangan. Berhitung, bernafas, tepuk tangan. Berhitung, bernafas, tepuk tangan. Kita mulai. Coba dari Rizky. 1. Oke. Kodok lagi. Sudah 1, 2, 3 berarti 4. Jadi 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Setiap tambahan 3 harus menyebut hitungan angka. Ulang. Berhitung, bernafas, tepuk tangan. 1. Nah, ada konsentrasi. Ada dana, ya Allah. Mulai lagi. Bisa mulai dari 1 ujung. Bilkis. Lama-lama mengiut terus. Nyambung dah nak, yang belakang. Tidak. Ulang ya. Perhati ke sini ya. Fokus ke sini. Kalau satu bermainnya hari ini adalah yang pertama berhitung, bernafas, tepuk tangan. Oke, gantian kita mulai. Misal berhitung, bernafas, tepuk tangan. Sambung. Sudah 1, 4. Tepuk tangan. 7. Tepuk tangan. Berapa dit? Sudah 7 dit. Tambah 3. 7 tambah 3, 10. Oke, berarti main berhitungnya kelipatan berjumlah 3. Ulang terakhir, Rizky. 7, 10. 13 jadi 16 jadi 19 lanjut 20 19 tambah 3 22 terus bisa Din 23 jadi 2 26 lanjut 2 terakhir. Oh, tidak konsen lagi. Belum fokus? Masih belum nyambung? Belum konsentrasi. Terakhir. Oke, jadi sini ini kan ada hari ini ada berapa orang? Jadi 29. 2 baris di sini. Silakan buat kalimat yang dimulai dengan kata jika. Oke, jika bebas, jika titik. Yang di sini silakan buat kalimat yang dimulai dari kata maka. Di sana jika, di sini maka. Oke, silakan ditulis. Tidak usah di kepala, agak dirubah-rubah mindsetnya. Silakan ditulis sebentar. Yuk, sekarang ini buat jika. Mau kemana, Mam? Di catatan biasa. Ditulis B di catatan dikit. Sedikit saja, nak. Jika ngapoi. Titik. Oke? Di sini buat kalimat dari kata
Maka. Oke. Ibu kasih waktu setengah menit. Terserah, bebas. Kalimatnya bebas. Tulis ya. Kagak berubah lagi pasangannya. Di buku situ aja jadi. Yes. Jika di sini maka, oke? Di sana jika, di sini maka. Buatlah dulu kalimatnya. Terserah, maka titik bebas. Nak panjang juga maka titik boleh. Maka titik boleh. Jika titik boleh. Sudah dibuat. Sudah ya? Oke, kita mulai. Selesai? Jika titik maka titik pikir kalau dewe. Dikit baik boleh. Nak panjang boleh, dikit boleh. Di sini ada orang berapa nih? 3, 7, 13. Di sini 8, 10, 14, 15, 16 ya. Sikap pasangan ibu ya. Ibu Cikanya ya. Mau maka. Ibu Cika mau maka. Sudah? Selesai? Waduh lama ya. Jika dalam hati dulu. Selesai? Maka selesai? Oke. Hati lagi yang nulis ya. Tidak ada lagi yang menulis. Jika titik yang di sini maka titik. Kita mulai bersambung. Ibu mulai dari depan yang dak kate pasangan dengan Ibu Desti kakek. Oke, ini ke sini. Kita hitung ya. Rizky hitung 1, 2, hitung nggak? 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, ingat nomornya. 2, Bita, 13. Hitung kau. No, 1, 2, 4, 5, 6, belakang. 7, Diva, 8. Belakang. 10, Noval. 11, 12, Anissa. Berarti pasangan Ibu Din. Oke, ingatin nomor masing-masing ya. Ibu ngomong nomor 1 yang nyaut sebelah kanan, sambung yang sebelah kiri. Oke. Nomor 1 Rizky silakan. Siapa lagi? Jika ayahku pergi. Jawab. Maka kita membutuhkan uang. Jika ayah apa? Menyambung nggak? Jika ayahku pergi, maka kita membutuhkan uang. Berarti bapaknya nak pergi jauh. Boleh juga. Pak minta duit dulu. Oke, lanjut 2. Miss. Jika saya berbelanja, maka saya membutuhkan uang. Benar ya? Keren, nyambung. 3. Jika saya menang, jika terus sini 3 ya. Jika saya bermain, maka saya sedang membaca. Dak nyambung. 4. Jika kamu jadi orang kaya, maka kita akan semakin. Maka kita akan mobil. Yes. Nyambung enggak? Nggak nyambung ya? Nyambung. 5. Jika kamu ingin makan, jawab yang ditulis. Yang ditulis tak? Yang ditulis. Belum nulis. Jika saya ingin makan, maka saya kenyang. 6. Yang ditulis. Yang ditulis. Baca. Nah, tidak nulis. Ayo. Jika saya pergi, apa yang ditulis, Din? Maka saya akan jalan-jalan. 7.
Pasangan tujuh. Jika saya tenggelam, jawab yang ditulis nak, yang ditulis. Nggak nulis juga. Aduh, 8. Hah? Maka jika terkenal berarti maka si divanya senang. Berdoa terkenal berarti. 9. Jika saya menangis, siapa pasangannya 9? Jika saya menangis, maka saya akan menangis. Woi, sejoli nih. Waalaikumsalam. 10. Jika saya ingin memasak, maka jika saya memasak, maka saya akan melakukan ini. Oh, boleh lah, disuruh-suruh berarti ya. 11. Siapa 11? Jika saya jatuh dari gedung, siapa 11? Jawab Pak, apa yang tulis Pak? Yang ditulis. Maka saya makan. Wow. Berarti teman-teman nyampak dari gedungnya dia makan terus jadi. 12. Jika saya tidak minum, siapa pasangannya nak 12? Maka kita harus hidup sehat. Boleh juga ya. Yuk, next, selanjutnya terakhir, Bita. Jika saya ingin menonton, maka kita harus kerjakan PR. Berarti sikonya jadi peri, sikonya jadi sudah nonton ya. Yuk, terakhir sama Ibu ya. Jika saya menang, maka saya akan Oke, terima kasih. Berarti Ibu menang terus biar dia senang ya. Oke, sudah bisa kita mulai lagi. Sudah berkonsentrasi lagi. Oke, relax ya. Oke, jadi sekarang karena kita sudah tadi tentang keperkalian, kita mulai Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, ini kelompok pertama. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. 1, 2, 3 sampai Imam. Di sebelah kiri 4. Debita gabung di belakang jadi 5. Yuk, silakan membentuk kelompoknya. Kita akan berdiskusi. Nah. Mulai. Ya, yang tengah minggir, yang tengahnya minggir, dempet ke kursinya. Maju sayang, mejanya dimajuin. Nah, oke. Zi maju Zi. Kaget. Nah, set. Yang sebelah sana ke belakang nak ya. Anin keluar, ambil kursinya keluar, ambil. Mir, kita tarik ke sini nak. Maju. Dorong majunya. Haikal, kursinya ambil Haikal. Mam, cincinnya lepas, Mam. Iyo, cincinnya lepas. Lah kawin kaget nih. Waduh, sampahnya. Sampah tolong dibuang Dan. Sampah dibuang Dan. Pensil. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Selesai ya. Nah, kita aplikasikan apa yang sudah dipelajari tadi ke lembar LKPD. Oke. Siti sudah? Ya. Sekarang tadi sudah dijelaskan materinya, kita aplikasikan ke dalam LKPD namanya lembar kerja peserta didik. Jadi ini akan dibagikan, silakan diisi
nama-nama kelompoknya buat saja di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Diskusikan apa yang permasalahan yang ada di sini. Mam, lempar belakang, Mam. Belakang, Mam. Sudah? Sudah? Oke? Selesai? Oke. Ya, buat nama kelompok dan kelas. Perhatikan Ibu. Oke, sudah? Ya, Ibu jelaskan dulu. Halo, halo. Halo Adit, sini ya, ke LKPD ya. Ini ada LKPD, ada suatu permasalahan. Gambar apa itu? Lapangan sepak bola. Berbentuk apa lapangan sepak bola? Persegi panjang. Ya, di mana panjangnya? Yang mana bagian panjang? Lebarnya? Daerah yang kiper ya, daerah gawang ya. Oke. Jadi di sini ada suatu permasalahan mengenai lapangan sepak bola. Ya. Berkenaan dengan apa LKPD ini? Dengan yang sudah kita bahas tadi, perkalian bentuk aljabar. Jadi tolong di sini nak, Ananda semua itu mengisi, ada kolom titik-titik yang kosong di sini. Oke, apa yang harus diisi mengenai isi lapangan sepak bola? Ya, just that. Oke, silakan diskusikan dulu 5 menit dan hasil keputusan dituliskan, baru kita bahas ke depan. Setiap kelompok wajib tahu ya, setiap anggota kelompok wajib tahu apa yang menjadi hasil dari LKPD. Minjem bicycle. Mana ditaruh? Akunya enak ditaruh. Pemainnya dari sebelah deh. Nah. Kelompok tiga. Biar ganteng jenguk ilaksi, tambah ganteng kayak gitu. Nah, diapok ke lapangan sepak bola itu. Ya, ini ya sifat distributif perkalian tadi ya. Ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Ini ya sifat distributif. Ibu lagi ngambil video.
Ibu ayah ambil video. Ada. Buku Inggris. Buku MMK. Iya, Bu. Selesai. Jadi cak mana isinya dong? Berapa panjang lapangan? Persegi panjang. Nah, ada pelajaran kemarin SD tuh. Iya, terus. Rumus angka 1. Tadi. Kan lapangannya nak dihitung. Nah, ini kan kata kamu tadi kan lapangan sepak bola, bentuknya apa nih? Persegi panjang. Nah, berarti apa kendaknya di sini? Berapa panjang lapangan? Dari soal ini ada nih. Berapa panjang lapangan? Ini geser sayang, ibu anak. Sedikit dong, bentar aja. Rizky. Nah, ini dari mana 22x? Ini yang 10x. Emang bisa dijumlah ke? Bisa nggak? Dalam bentuk aljabar. Ini apa nih? Panjang. Ini panjang. Ini? Siapa lah bergendang nih ya? Nah, Haikal nih. Lebar? Masuk ke lebarnya, panjangnya. Udah bisa jadi cak ini nak. Tulis Pak langsung. Iya, kan tidak bisa. Sama ada sejenis gak dia? Tidak, satu berhuruf, satu tidak ada. Iya, betul. Jadi ini tinggal diganti juga. Nah, tinggal ini, gunakan sifat distributif. Karena apa rumus luas persegi panjang? Nah, P kali L. Tinggal dimasuk ke P-nya berapa, L-nya berapa. Salah diturutnya. Sudah? Apa? Sebentar. Nah, berapa luas nih? Apa rumus luasnya? Ini dimasuk ke rumus luasnya P kali L. Berapa P? Nah, tulis. Tidak bisa. Bisa tidak dijumlah ke? Sama tidak ini? Sama tidak deko ini? Satu pakai variabel, satu tidak ada variabel. Bisa tidak dijumlah ke? Tidak bisa. Tinggal ditulis. Rizky. Ya, ganti. Tuh. Dikali kan? Nah, tapi kan ada kurungnya tadi. Kan tidak bisa kalau dilepas dia harus dikalikan. Nah, kalau dilepas dia harus dikalikan. Yang dua-dua ini wajib dikalikan dengan yang di luar. Artinya yang dua-dua ini kan masih dalam kurung tadi. Nah, kalau memang nak dilepas, berarti dua-dua ini wajib dikalikan dengan siapa? Dengan dua-dua ini. Siko. Bentar ya. Ini dulu kan? Yang berapa ini? Itu dengan 10 Iya. X dengan 7X. Jadi 70X. yakin 70x? Ya, bukti. 70 apa ini? 70 apa ini? X kuadrat. Nah, sudah tuh ini juga ke sini. 10 X. Oke. Kali ini. Nah,
terus ke. Bisakah di 10x tambah 12 jadi 22x? Sama tidak? Satu ada huruf, satu ada kaki. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi berapa panjang di sini? Iya, 10x tambah 12. Enggak. Selesai. Sudah dapat hasilnya. Hah? Bisa enggak? Sama enggak itu? Tidak bisa juga berarti. Iya, terus juga berarti. 7x tambah 15. Nah, terus berarti berapa ini P kali L? Nah, ini benar. Terus ke jadinya. Kan kata kalian luas dari persegi panjang, panjang lebar. Masih ke panjangnya ya, masih punya lebarnya ya. Nah, sekarang kan distributif. Apa distributif tadi? Oh, kan ini turun nih. Kan distributif tadi kan harus itu tuh, distributif tuh. Nah, kalau dilepas dikali ke dalam kan? Dikali ke dalam. Artinya ini dikali ke dalam. Kali ke dalam. Oh, ini berarti 12 kali 15. Nanti kan ini dulu wajib dikali ke dalam dengan ini. Ini berapa nih hasilnya? 70. 70 apa? 70 ini X. Yakin X lah ya? X kuadrat. Nah, sekarang ini pulang ada sebelahnya lagi. Gawe ke dulu dengan sebelahnya lagi. Berapa jadi? Ini 150. Nah, sudah selesai. Yang ini pula. 12. Berapa nih? 84 apa, Adin? 4X. Nah, terakhir tinggal yang ini. Berapa hasil? 80. Negatif positif? Negatif. Negatif 180. Nah, ada lagi dah yang sama yang sejenis yang bisa disederhanakan. Kamu dah ini berdua. Berapa hasil? 200. Anggap aja 80 kan? 70 ya? Tapi lebih 4, jadi 60. Sini ngitungnya. 180 dikurang 80. 150 dikurang 80. 70 kan? Tapi ini lebih 4. Berarti 70 dikurang 4. Jadi 70 dikurang 4 jadi 66x dikurang 180. Selesai. Iya. Tentu langsung. Oke, berapa hasil perkaliannya? Jadi berapa hasilnya? Ini hasilnya. Ini langkahnya yang ini. Nah, berapa jadi apa yang bisa disimpulkan ya di? Apa deh? Bahwa luas lapangan sepak bola yang akan diperbarui adalah ini, nah. Ya. Nah, selesai. Nyambung nggak? Jadi apa gunanya distributif itu apa? Distributif itu ketika suatu perkalian dalam kurung dikali ke galau, wajib dikali ke galau. Ini wajib dikali, ini wajib dikali ke, berarti tukar pasangan bae. Iya, dikalikan saja. Itu dia. Sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan yuk. Ibu mulai ya dari kelompok mana yang sudah? Yang siap. Kelompok mana yang siap presentasi? Kelompok Satu belum. Please. satu belum? Belum selesai. Oke, silakan nak. Kelompok 5 ke depan dong. Kelompok 5 ke depan. Yuk, silakan kelompok 5 untuk membahas sama teman-temannya kenapa jadi begitu. Yuk, Dinda, Din, ayo Din, bawahnya nggak usah Din, bawahnya nanti Din, jelaskan yang di atas Din, jelaskan yang di atas Din, jelaskan yang di atas. Halo yang lain nak, yang lain kita lihat dari kelompok 5, silakan kelompok 5, Dinda Kamin. Yang lain nak,
Perhatikan masing-masing ke kertasnya. Kelompok 5. Yuk, yang lain ya. Yang lain ya. Tolong dilihat LKPD masing-masing kelompoknya. Silakan, Nak. Iya, terus. Bawa kertas sama-sama jadi. Halo, 1, 2, 3, 4, perhatikan ke depan. 1, 2, 3, 4, silakan perhatikan ke depan. Ya. 1, 2, 3, 4, silakan perhatikan ke depan. 1 deh, 1, ini kan ada 6 langkahnya. 1 buat. Oke. P, buat P, Din, P. Rizky, Adit, Naji nggak punya ibu, lebih jauh lagi punya ibu, kesini kali, nah, udah Dit. Ya, kampung. Ini benar kan? Salah ya, Bu ya? Salah. Kita lihat nanti. Sudah, ini bisa, itu bisa diambil. Ambil saja. Yang sama baik, yang ini yang bisa digawe ke. Ini tidak sama, kalau variabelnya kan pakai pangkat. Cuma ini yang ini mana variabelnya Ki? 10 dikali 10x ya dok Ki? Variabel yang sama tuh yang mana Din? Yang ini Nadine, variabel yang sama Din. Mana variabel yang sama Din? Bukan. Yang sama Din. Ini variabelnya apa nak? Ini. Nah, yang mana yang sama? Garis B yang sama. Nah, oke. Nah, itu nomor 5. Nomor 6 tinggal. Mana nomor 6? Itu jawabannya sudah. Oke. Sudah? Oke, ini dari kelompok 5 ada jawaban lain. Kita bahas ya dari kelompok 5 ya. Din, sini Din, presentasi dulu nak. Yang lain silakan masing-masing kelompoknya lihat LKPD masing-masing. Ada suatu lapangan sepak bola. Sini Din, jelaskan Din. Ya Allah. Pengelola suatu lapangan bola daerah Kabupaten Bantul akan memperbarui rumputnya disebabkan rumput yang sekarang memiliki kualitas yang belum cukup bagus. Sebelum membeli rumput yang akan dijadikan sebagai ganti rumput yang lama, pihak pengelola akan mengukur luas lapangan bola tersebut. Lapangan tersebut memiliki panjang dalam bentuk aljabar berapa panjang? Berapa panjang, Din? 10x tambah 12. Dan lebar 7x kurang 15. Maka berapa luas lapangan yang akan ditanami rumput tersebut? Silakan nak, dibeberkan nomor 1. Jelaskan nomor 1. Dibacakan. Ya. Jelas baca, Be. Karena panjang adalah Panjangnya adalah halo? X
tambah 12. Jadi kata menurut kelompok 5 panjangnya adalah 10x tambah 12. Bener gak? Bisa. Berapa lebar? Lebarnya 7x kurang 15. 7x kurang 15 ya. Tertera dari soal. Oke, tertera dari soal. Nomor yang kedua. Apa yang kedua? Gunakan rumus luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? P kali L. Panjang kali lebar. Benar? Benar. Karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, dimasuk ke rumusnya. Langkah ketiga. Apa informasi yang didapat? Tadi katanya luasnya adalah panjang kali lebar. Berapa panjang? Berapa panjang? Berapa panjang? 10x dan lebar. Jadi menurut kelompok 5 dia tinggal dimasukinnya deh, tapi pakai kurung. Karena apa pakai kurung, Din? Karena panjangnya memang bentuk Nah, jadi ini ya luasnya langkah keempat. Langkah ketiga informasinya dimasukkan panjangnya adalah 10x tambah 12 dan lebarnya 7x dikurang 15. Halo? Hai. Bisa dah jika ke depan dulu. Yang langkah keempat, gunakan sifat distributif perkalian. Ini dimasuk ke, nah ditaruhnya oleh si Dinda, ini dituliskan ke depan. Kalau distributif perkalian, artinya kalau ada kurung dia ke wajib dikalikan dengan yang di depannya kan, karena sama-sama kurung berarti dia sama-sama dikali ke gantian ngaliknya 10x ini kali ke galau dengan si 22 dalam ini, baru si 12 dikali ke 22 dalam ini juga. Tadi contohnya 1 ya, sekarang 2, berarti dua-duanya juga wajib dikali ke gantian pasangannya. Ini dulu dikali ke galau-galau, baru si 12 dikali ke galau-galau yang di dalam. Berapa dapatnya, Din? 10 kali 7 dengan 70x. Nah, ini bener dah, 10x kali 7x hasilnya 70x kuadrat. Pelajaran kita tadi, kalau pangkatnya dikalikan berarti pangkatnya di apa ke? Ditang 70x kuadrat. Terus berapa ini, Din? 10 kali 15. 10 kali 15 hasilnya 150x. Terus ini ya, berapa hasil ini? 84. Baru yang di akhir hasilnya 180. Itu langkah langkah keempat. Langkah kelima, apa kendak langkah kelima? Lakukan penjumlahan atau pengurangan dengan variabel yang sama. Ada yang sama enggak ini, Nak? Yang mana yang sama? Negatif 150x ditambah 84. Nah, berarti bisa diselesaikan. Berapa hasil 150 ditambah 84? Besar negatif, besar positif? Negatif, berarti hasilnya pasti negatif ya. Karena dua tanda yang berbeda, berarti di kepalanya operasinya dikurang apa ditambah? Dikurang. Berapa 150 dikurang 84? 66. Maka jadinya negatif 66. Ini hasil langkah nomor 6. Jadi jawaban dari kelompok 5, hasil dari yang akan diperbarui lapangan sepak bola itu rumputnya adalah 70x kuadrat ditambah 66x dikurang 180. Benar ya? Oke, benar ya. Kalau benar kita beri aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih, bagus sekali, Nak. Ya, nah ini oke, sudah bisa dipahami. Artinya apa? Kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, kita belajar si perkalian bentuk aljabar. Kalau ada perkalian berarti dilakukan perkalian seperti dia. Yang kedua, jika ada huruf dan angka diapoke, tinggal ditulis saja. Yang ketiga, mengenai distributif perkalian, jika ada kurung diapoke, kurungnya harus wajib dikalikan semuanya dengan angka yang ada di depan. Ya, jadi itu kesimpulan hari ini.
Dan di LKPD kalian masih ada soal, ya, masih ada soal itu wajib dikerjakan sendiri-sendiri untuk tugas pribadi, masing-masing buat di buku latihan di rumah. Untuk materi kita selanjutnya kita bahas lagi. Jelas? Oke, ada nak ditanya ke sampai sini, nak? Tidak ada? Ya. Untuk besok kita mulai ke pembelajaran kita selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang pembagian operasinya dalam bentuk aljabar. Silakan dibuka buku kalian halaman 65. Dibaca dulu di rumah, nanti sebelum kita belajar kita mulai literasi kita. Ya. Oke ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga yang bisa benar-benar bisa dipraktekkan untuk yang ke depan. Jadi sekarang silakan ketua kelas tutup doa, nak. Pimpin doa dulu yuk. Oke, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk hari ini dan untuk yang akan datang semoga masih tetap semangat lagi seperti ini ya. Ibu akhiri hari ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.